Apa kabar bebek sekalian? Kita pasti sering banget ngedenger tentang ilmu ini. Dan kita juga pasti sering mendengar orang-orang yang terkena ilmu ini berakhir dengan kematian. Atau kalau dia punya penyakit jadi seperti mati enggak, hidup juga enggak gitu. Pokoknya akan sangat mengerikan kalau sampai terkena ilmu santet. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan juga aku selalu ngingetin kalau video ini tuh mengandung audio yang bikin deg-degan, visual yang kadang-kadang mengagetkan, dan juga percakapan dewasa. Kalau kamu takut, boleh minta ditemenin ya. So, kita mulai dari... Orang percaya kalau ilmu santet itu dikirimkan kepada orang yang gak suka sama kita. Mereka pengen banget bikin hidup kita tuh jadi kayak gak tenang, menderita. Pokoknya dibikin gak enak aja. Atau parahnya mereka pengen membunuh kita dengan cara-cara yang aneh gitu. Biar mereka tuh kayak puas. Dan inilah jenis-jenis santet yang masih sering digunakan. Simaklah baik-baik. Untuk orang-orang tertentu yang akrab dengan dunia mistis pasti tahu dengan yang namanya santet bambu apus. Santet bambu apus ini adalah santet yang digunakan oleh seseorang yang ingin membuat korbannya tidak bisa buang air kecil ataupun tidak bisa buang air besar. Dan dengan jenis bambu apus ini yang konon katanya bambu apus ini memiliki kekuatan mistis di dalamnya, itu bisa membuat korbannya mengalami hal tersebut, yaitu yang gak bisa buang air kecil dan gak bisa buang air besar selama berhari-hari sampai perutnya tuh membesar, dan perut yang semakin membesar ini bisa bikin korbannya kesakitan dan berujung dengan kematian, Beb. Istighfar. Ngeri banget ya. Itu baru satu ya, Beb ya. Masih ada beberapa. Tetap tenang, cekidot. Mungkin ini adalah salah satu jenis ilmu santet atau guna-guna yang paling banyak penggemarnya dan paling terkenal dari dulu. Apalagi kalau bukan ilmu pelet, Beb. Jadi ilmu santet ini tuh benar-benar adalah cara yang instan untuk mendapatkan hati si dia tanpa pakai cara yang lebay. Nggak usah pakai usaha, Beb. Jadi kamu cukup datang ke dukun, terus kamu bilang kamu suka sama dia, nanti dukunnya yang aturin itu gimana lah gitu ya. Bisa dibilang juga mak comblang dalam dunia gaib kali ya. Apabila korbannya udah kena sama mantra-mantra ini atau ajian ini, otomatis si korban itu akan bertekuk lutut, udah benar-benar udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, dia akan nurut sama kamu. Cara-cara yang dipakai buat korbannya bisa sampai bertekuk lutut sama kita itu adalah memakai mantra. Jadi khusus di ilmu pelet ini tuh dia memakai mantra, tidak memakai kekerasan ya, Beb ya. Hanya pakai mantra dan ajian katanya gitu ya. Ada juga yang ditambah dengan minyak-minyak. Aduh, mengerikan banget ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Oke, lanjut. Santet ini berasal dari pedalaman Jawa Timur. Orang yang terkena tusuk konde ini akan merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya tanpa ada alasan yang jelas, Beb. Seperti ditusuk sama benda tajam ke dalam tubuhnya gitu, Beb. Jadi itu akan sakit banget. Padahal gak ada yang nusuk-nusuk dia gitu. Emang bener-bener gaib, cuman rasanya aja gitu. Dan hal ini tuh ketahuan biasanya pada saat orang yang terkena susuk ini datang ke dokter atau dia melakukan ronsen, dan setelah tahu hasilnya ternyata nggak ada apa-apa dan nggak ada penyakit apa-apa gitu. Atau pada saat ronsen akan terlihat ada benda-benda aneh seperti paku, jarum, kadang-kadang pisau atau benang, silet, paku, pokoknya benda-benda tajam aneh aja gitu yang sekiranya tidak mungkin kalau itu tuh bisa masuk ke dalam tubuh orang gitu ya. Kalau kita makan silet kan udah pasti di tenggorokan juga kan udah pedih ya, Beb ya. Dan susuk tusuk konde ini biasanya digunakan oleh orang yang sakit hati dan ingin membalas dendam. Tapi balas dendamnya dengan cara seperti ini. Santet buhul cacing abing. Ini adalah ilmu teluh khas pedalaman Sumatera, Beb.
Katanya santet jenis ini bisa bikin orang sakit dalam kurun waktu yang sangat lama. Orang yang terkena santet ini bisa tiba-tiba sakit tanpa alasan, dan penyakit tersebut itu akan terus menggerogoti tubuh si korbannya, Beb. Ini tuh benar-benar mengerikan ya, karena kadang korbannya itu selain dia kesakitan dan sakit yang parah selama bertahun-tahun itu, nanti ujung-ujungnya itu akan menghadapi kematian. Santet ini adalah santet yang terbilang cukup unik. Ya, namanya adalah santet osing. Kenapa bisa dibilang unik? Karena berbeda dengan santet-santet yang lain yang biasanya melukai, menyakiti, dan lain sebagainya. Santet ini tertuju pada satu bagian dalam tubuh manusia. Dan tubuh yang dituju itu adalah alat kelamin, Beb. Ya, alat kelamin. Nah, korban yang terkena santet osing ini, alat kelaminnya itu akan tidak berfungsi, akan tersegel secara gaib, Beb. Tidak bisa berfungsi, ataupun ya mungkin hilang atau gimana, kita nggak tahu ya. Yang jelas itu santet itu tuh menuju ke bagian alat kelamin. Dan biasanya santet ini tuh digunakan oleh para ibu-ibu yang sering mendapati pasangannya berselingkuh, atau mereka yang mempunyai pasangan berhidung belang, Beb. Dengan menanamkan santet ini pada pasangannya, otomatis mereka nggak usah khawatir lagi kalau si pasangannya itu pergi atau kerja atau kemana, keluar dari rumah. Karena kalaupun mau macam-macam, toh mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kan bukan itu aja ya, hati juga ya beda. Benda-benda yang udah gak asing lagi dalam ilmu santet itu ada paku, lalu ada besi, kawat, silet, terus ada boneka, rambut. Itulah beberapa ilmu santet yang katanya memang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat dampaknya dari ilmu santet ini, pasti bikin kita kayak ketakutan atau benar-benar jangan sampai deh ini kena gitu sama kita ya. Tapi jangan khawatir, karena ilmu santet ini juga konon katanya bisa ada penangkalnya, khusus buat kita-kita atau teman-teman sekalian yang dekat dengan Tuhan dan sering berdoa gitu ya. Yakin aja kalau ilmu santet ini tidak akan mungkin bisa merasuki kita. Oke, segitu dulu cerita tentang jenis-jenis santet. Kalian jangan lupa dong tetap tekan tombol-tombol yang ada di bawah ini ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Sarangi.